Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan materi yang sebelumnya tentang ruang lingkup bisnis. Pada materi ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, mengapa bisnis itu penting? Kita harus tahu semua manusia mempunyai kebutuhan yang serba aneka dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Misalnya sandang, pangan, papan itu harus dipenuhi. Nah, mulai dari yang sederhana sampai yang mewah itu harus dipenuhi. Termasuk kegiatan kita untuk melaksanakan ibadah seperti haji maupun umroh itu juga suatu kebutuhan yang harus dipenuhi seperti itu. Nah, maka disinilah kemudian perlunya suatu aktivitas bisnis untuk memudahkan urusan manusia. Seperti urusan ketika manusia ingin berangkat haji ataupun umroh. Ini melibatkan aktivitas bisnis. Jasa travel biasanya, kemudian bekerja sama untuk kegiatan haji maupun umroh. Pemberangkatan masyarakat yang ingin haji maupun umroh ke tanah suci, ini semuanya juga terdapat aktivitas bisnis di dalamnya. Nah, bermacam-macam bisnis tersebut akan semakin berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Akhirnya terjadilah persaingan antara satu bisnis dengan bisnis yang lainnya. Persaingan yang sehat akan menimbulkan beberapa keuntungan. Ada 4 keuntungan ketika persaingan itu terjadi secara sehat. Yang pertama, harga bagi konsumen bisa lebih rendah karena produsen berusaha bekerja seefisien mungkin dan menurunkan harga jual. Yang kedua, bisnis berusaha meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Ini juga suatu keuntungan apabila persaingan itu dilakukan secara sehat. Yang ketiga, bisnis berusaha menciptakan barang baru dengan mutu yang jauh lebih baik. Setiap saat akan semakin berkualitas barangnya. Kita tahu seperti mungkin HP yang kita miliki dahulu, HP tidak sebagus sekarang seperti Android sudah mulai canggih. Tapi dahulu mungkin HP maksimal kita gunakan untuk telepon dan kebutuhan SMS. Akan tapi sekarang HP sudah mulai berkualitas, terus meningkatkan mutunya sehingga HP sekarang bisa kita gunakan untuk keperluan kerja. Excel, Word juga sudah tersedia di HP. Mutu akan terus berkembang, semakin baik. Yang keempat, menghilangkan bisnis yang tidak mampu bekerja secara efisien dan yang memboroskan sumber daya. Itu kalau kemudian persaingan terjadi secara sehat. Nah, mengapa laba sangat penting bagi bisnis swasta maupun pemerintah? Ya. Yang pertama, laba menjadi tujuan dari kegiatan bisnis agar dapat menjaga kelangsungan bisnisnya. Bagaimana mungkin suatu perusahaan bisa berlangsung dan kemudian terus eksis manakala perusahaan tersebut tidak mampu mendapatkan laba yang maksimal? Jadi tujuan dari bisnis yang pertama juga berorientasi terhadap laba agar perusahaan bisa terus eksis. Yang kedua, mengapa laba sangat penting bagi bisnis swasta maupun pemerintah? Karena laba sebagai insentif atau pendorong untuk bekerja
lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, laba yang dicapai merupakan ukuran standar perbandingan dengan bisnis lainnya. Dan yang keempat, laba merupakan penghasilan bagi pemerintah. Dengan meningkatnya laba, meningkat pula pendapatan pemerintah dari sektor pajak. Maka alasan inilah yang menjadikan laba itu sangat penting, baik bagi bisnis swasta maupun bagi bisnis milik pemerintah. Di sini ada klasifikasi bisnis. Ada 9 macam kegiatan bisnis yang tercantum dalam klasifikasi lapangan usaha Indonesia KLUI. Yang pertama adalah usaha dalam bidang pertanian. Yang kedua, usaha produksi bahan mentah. Yang ketiga, manufaktur. Yang keempat, usaha konstruksi. Yang kelima, usaha perdagangan, rumah makan, dan akomodasi. Yang keenam, usaha angkutan, pergudangan, dan komunikasi. Yang ketujuh, usaha dalam bentuk finansial, seperti contohnya bisnis dalam bidang perbankan. Yang kedelapan, usaha jasa, seperti contoh dalam dunia pembuatan pakaian, menjahit, ini juga termasuk jasa, konveksi, dan lain sebagainya. Dan yang kesembilan, usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Ini adalah klasifikasi bisnis yang bisa kita kembangkan. Coba kita lihat di sisi konsumen. Konsumen menginginkan barang yang bermutu. Konsumen menginginkan barang yang harganya murah, gampang didapat, serta cepat pengirimannya. Nah, keinginan konsumen ini harus bisa ditangkap oleh seorang pengusaha, sehingga bisnis itu bisa berjalan dengan lancar. Dari aspek karyawan, apa yang diinginkan? Karyawan menginginkan gaji yang sepadan, suasana kerja yang kondusif, tata kerja yang terstruktur dengan baik, dan kemudian media kerja yang mendukung. Itu yang diinginkan oleh karyawan. Kemudian pengusaha menginginkan produknya disukai oleh pasar, oleh konsumen. Pengusaha ingin produknya laku terjual. Pengusaha juga ingin biaya produksinya rendah, bahan baku mudah didapat, karyawan yang profesional, peraturan pemerintah yang menunjang bisnisnya, dan kemudian distribusi lancar. Ini semuanya adalah keinginan-keinginan yang terjadi di tingkat konsumen, karyawan maupun pengusaha. Maka pengusaha atau dalam hal ini perusahaan harus mampu mengelola dengan baik keinginan-keinginan di masing-masing pihak ini, konsumen, karyawan maupun dari pihak pengusaha itu sendiri, sehingga bisnis bisa terus berkembang. Berikutnya, fungsi dasar bisnis itu yang pertama adalah acquiring raw materials, yakni mendapatkan bahan baku terlebih dahulu. Harus ada bahan bakunya yang akan dikelola, yang akan diolah menjadi produk. Yang kedua adalah proses produksi dari bahan baku menjadi bahan yang siap untuk dikonsumsi atau menjadi suatu produk. Dan yang ketiga, mendistribusikan produk kepada konsumen. Ini adalah merupakan fungsi dasar dari bisnis. Nah, orang yang berusaha menggunakan waktunya dengan menanggung risiko dalam menjalankan kegiatan bisnis
Itu yang dinamakan entrepreneur. Untuk menjalankan kegiatan bisnis tersebut, maka seorang entrepreneur harus menggunakan 4 macam sumber, yakni material, bahan bakunya, human, sumber daya manusianya, finansial, keuangannya, serta kemudian informasi. 4 hal ini harus dimaksimalkan bagi seorang entrepreneur. Harus mampu mendapatkan sumber daya alam yang baik, yang mudah dijangkau, yang mudah didapatkan. Seorang entrepreneur harus juga mendapatkan sumber daya manusia yang mumpuni, yang berkualitas, yang skillnya bagus. Kemudian dari sisi finansial, ada kesiapan kecukupan dana untuk mengelola bisnis. Yang nomor 4 ini sangat penting adalah informasi, termasuk suatu informasi dalam rangka menangkap kebutuhan dan keinginan konsumen. Ini harus ditangkap oleh seorang entrepreneur, sehingga entrepreneur bisa mengubah bahan baku menjadi bahan jadi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, coba kita lihat, ini adalah karya unik warga Bogor yang menyulap limbah jagung menjadi suatu kerajinan yang bernilai tinggi. Pada awalnya limbah jagung mungkin biasanya dibiarkan begitu saja, dibuang atau mungkin dibakar. Akan tetapi di tangan seorang entrepreneur, di tangan seorang yang kreatif, maka sesuatu yang dianggap tidak bernilai bisa bernilai tinggi, bisa menghasilkan rezeki sebagaimana Allah tadi mengajarkan, bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekian dari saya, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.